Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan matur suwun sangat Bang Karni. Terima kasih banyak, saya sangat bergembira karena Bang Karni sebagai Presiden ILC sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai generasi muda untuk duduk di forum terhormat ini. Tentunya ini menjadi sebuah pertanda bahwa memang anak muda sudah saatnya mendapatkan ruang dan tempat di Republik ini memberikan kontribusi serta sumbangsih nyata untuk kepentingan bangsa dan negara. Bang Karni, izin saya ingin mengawali argumentasi saya dengan mengutip apa yang disampaikan oleh founding fathers kita, Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Sementara perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kutipan ini tentu masih sangat relevan dan pada saat yang sama menjadi refleksi atas kondisi bangsa kita hari ini. Bagaimana kemudian arus deras narasi pemakzulan Mas Gibran yang terus diproduksi dan diamplifikasi ini secara eksplisit maupun implisit telah menyebabkan polarisasi di tengah sosial masyarakat kita. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tentu ini bisa membahayakan kalau kita bicara pada konteks keutuhan sebagai sebuah bangsa. Apakah memang ada praktik politik divide et impera, praktik politik pecah belah, praktik politik adu domba yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran? Saya tidak ingin juga kemudian, kalau saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko, bahwa kekhawatiran Pak Prabowo ini sebagai presiden ketika berhalangan hadir dan lain sebagainya, ini membuat kondisi bangsa seolah-olah akan hancur lebur gitu. Ini kan sebuah kesesatan narasi yang membuat kita sebagai sebuah bangsa merasa pesimistik. Harusnya kalau saya boleh menyarankan sebagai generasi muda, narasi-narasi yang harusnya dibangun, diskursus publik yang harusnya hadir di tengah-tengah kita semua adalah narasi dan diskursus publik yang konstruktif. Kalau tadi dikatakan bahwa Ayahanda Sunarko dan juga teman-temannya ini memiliki kemauan, keinginan untuk menjaga Presiden Prabowo, menjaga bangsa dan negara, pertanyaannya adalah, apakah karena saya duduk di tempat ini berseberangan dengan Ayahanda, kemudian saya tidak memiliki hak untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto? Apakah nelayan yang ada di Aceh sana, nelayan yang ada di Papua sana tidak memiliki hak? Apakah hak itu hanya dimiliki oleh Ayahanda bersama teman-temannya? Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara aspek legal formal, jelas sudah selesai. Dari sejak pencalonan sampai dengan hari ini kita sudah mengakui bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki legitimasi yang kuat. Dengan 58% kemenangan, 96 juta lebih masyarakat Indonesia masuk ke bilik suara memilih pasangan Prabowo Gibran. Kalau dikatakan bahwa kami ini tidak mungkin mengkhianati negara karena kami lahir sebagai abdi negara, mewakafkan diri kami untuk menjaga keamanan dan pertahanan Republik ini. Apakah nasionalisme itu hanya dimiliki oleh Ayahanda dan teman-temannya? Bang Karni izin, kalau Bang Karni boleh black dada saya, kalau Bang Karni black ini merah putih Bang Karni. Jadi dapat saya pastikan bahwa nasionalisme saya, patriotisme saya bersama dengan teman-teman lain yang menolak usulan pemakzulan ini semua merah putih Bang Karni. Tidak ada dalam benak kami hasrat dan keinginan untuk melakukan pengkhianatan, pengerusakan terhadap bangsa yang sudah kita bangun bersama. Bang Karni, kalau kita lihat usulan ini sebenarnya tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, fakta-fakta hukum yang bagus. Hanya sebatas usulan, dugaan, asumsi. Di dalam asas hukum, kalau kita lihat, ada asas yang disebut dengan in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Bahwa dalam setiap perkara, khususnya pidana, kalau tadi singgung, ini ada Mas Gibran ini ada dugaan terseret kasus korupsi dan lain sebagainya. Justru kalau kita berangkat dan berkaca pada asas yang tadi sudah saya sebutkan, maka seharusnya bukti-bukti ini lebih terang dibandingkan cahaya Bang Karni. Sedangkan hari ini kita lihat, bukti-bukti itu masih gelap gulita Bang Karni. Lantas kemudian Forum Jenderal Purnawirawan ini berupaya untuk mendesak DPR. Bahkan dalam konferensi pers tadi siang, ayahanda ini menyampaikan narasi-narasi tekanan kepada anggota DPR. Tentu ini tidak baik
bagi pendidikan politik kami sebagai generasi muda. Bagaimana kemudian sebuah kebijakan bisa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan ini. Selanjutnya juga kalau kita lihat dalam asas hukum yang lain, ada sebuah asas yang disebut dengan incumbit probandi. Actori incumbit onus probandi. Mereka-mereka yang mendalilkan, mereka-mereka yang menuduhkan, mereka-mereka yang memfitnah, anggap saja seperti itu, harusnya bisa membuktikan. Lantas pertanyaannya, kalau tidak ada bukti yang dapat disertakan, ditunjukkan, bagaimana? Dalam asas itu dilanjutkan, tidak selesai dengan actori incumbit onus probandi, tapi ada lanjutannya yakni actore non probante. Kalau tidak dapat dibuktikan, kalau bukti-bukti itu tidak ada, maka yang terfitnah, yang tertuduh, harusnya bisa dibebaskan. Ini kan tidak. Hari ini kita saksikan bagaimana kemudian narasi pemakzulan Mas Gibran ini cenderung dipaksakan. Bahkan kalau saya boleh mengambil sedikit saja kesimpulan, apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko tadi, cenderung subjektif. Tidak punya kapasitas lah, tidak punya kemampuan lah, tidak punya kompetensi lah. Ini kan pandangan, perspektif. Kita boleh tentunya memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda. Kita tentu boleh memiliki pandangan dan juga perspektif yang berbeda. Kalau dikatakan kami ini nasionalisme tidak bisa diragukan, agak sulit Bang Karni untuk bisa mengatakan kami ini lebih nasionalisme dibanding kalian. Kami ini lebih patriotis dibanding kalian yang mendukung wakil presiden. Rasanya narasi itu yang perlu diluruskan Bang Karni. Pernyataan itu kurang lebihnya sama seperti kami ini lebih suci di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengukur keimanan kita masing-masing? Akan tapi saya melihat justru bahwa pola-pola pemakzulan seperti ini mungkin konteksnya berbeda. Tapi polanya saya lihat ada kemiripan Bang Karni. Saya beberapa waktu kebelakang berupaya menggali sejarah tentang, karena saya mempercayai, meyakini bahwa peradaban manusia adalah pengulangan dari sejarah. Kondisi hari ini kurang lebih sama seperti apa yang terjadi pada tahun 66. Pasca G30S, bagaimana kemudian kekuatan legal standing, positioning Presiden Soekarno pada saat itu mulai digerogoti oleh mereka-mereka dengan menangkap, memenjarakan menteri-menteri Presiden Soekarno. Ada setidaknya 15 menteri loyalis Presiden Soekarno yang pada saat itu dituduh. Ada 3 kategori penangkapan loyalis Bung Karno pada saat itu yang kemudian pada akhirnya membuat legitimasi Presiden Soekarno ini runtuh. 3 kategori itu menteri-menteri itu diduga terlibat dalam G30S, itu pertama. Yang kedua, menteri-menteri itu dicurigai tidak memiliki loyalitas absolut. Ada keraguan di sana. Yang ketiga, waktu itu Soeharto menginstruksikan juga bahwa menteri-menteri yang dianggap secara sepihak tentunya, secara subjektif, amoral dan asosial ditangkap juga Bang Karni. Ini kan narasi daripada subjektivitas rezim pada saat itu. Dan hari ini saya lihat polanya kurang lebih sama. Dianggap pemerintahan hari ini yang dikomandoi dan dinahkodai oleh Presiden Prabowo Subianto dan didampingi oleh Mas Gibran Rakabuming Raka, ini dianggap dapat membahayakan. Loyalitas Mas Gibran ini seolah-olah diragukan. Merah putihnya Mas Gibran ini seolah-olah diragukan. Ini kan sebuah polemik yang seharusnya bisa kita selesaikan Bang Karni. Karena pada saat yang sama, hari ini kalau kita lihat pemerintah terus berupaya untuk menjalankan program-program dan visi misinya. Membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak salah dalam menentukan pucuk pimpinannya. Kalau kemudian dikatakan bahwa ingin menjaga Presiden Prabowo Subianto, toh yang memilih Mas Gibran juga adalah Presiden Prabowo Subianto. Tidak mungkin seorang Presiden Prabowo Subianto yang hidupnya dihabiskan untuk berjuang membela bangsa dan negara, telah mengalami pasang surut kehidupan, mengalami peristiwa-peristiwa politik yang tidak mudah, salah dalam memilih wakil presidennya. Ini kan sebuah anomali. Narasi yang terus diangkat ke permukaan publik seolah-olah kita harus menjaga Presiden Prabowo Subianto. Toh pada saat yang sama Presiden Prabowo Subianto yang memilih Mas Gibran kok. Ini kan seolah-olah ingin mendelegitimasi integritas, kompetensi, kapasitas dari Presiden Prabowo Subianto. Seolah-olah Presiden Prabowo Subianto salah dalam menentukan wakilnya. Ini kan menurut saya adalah sebuah kesesatan dan narasi-narasi yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh publik. Kurang lebih. Baik.